حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Cabang Bank BJB Suharjo, Bapak Sigit, para rekan-rekan sekalian, ikhwatul Islam, azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini kita berkumpul dalam rangka di antaranya adalah menjaga lidah kita, yaitu dengan berzikir, membaca Al-Quran, surah Yasin, yang insya Allah kita berharap kepada Allah berikan pahala untuk kita semua kelak nanti pada waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, azanillah wa iyyakum. Tema insya Allah pada sore hari ini adalah tentang menjaga lisan kita. Allah berfirman, wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang mengucapkan satu ucapan melainkan di sisi orang tersebut ada dua malaikat. Yang pertama adalah malaikat raqib, yang kedua adalah malaikat atid. Kemudian para ulama menjelaskan, waqad ajma'a as-salafus salih ala anna alladhi an yaminihi yaktubul hasanat walladhi an shimalihi yaktubus sayyi'at. Ijma ulama, semua ulama berpendapat bahwasanya malaikat yang ada di sebelah kanan ini tugasnya mencatat semua amal-amal kebaikan, yang sering kita bilang sebagai malaikat raqib. Kemudian malaikat yang sebelah kiri kita adalah malaikat yang tugasnya mencatat amal-amal keburukan, yang sering kita bilang sebagai malaikat atid. Dasarnya mana? Yaitu hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbah wal malaku an yaminih." Apabila salah seorang daripada kalian sedang melakukan salat, maka sungguhnya orang tersebut sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berdoa kepada Allah. Maka salat kita itu diantaranya adalah disunnahkan kita untuk khusyuk melakukannya. Bagaimana minimal ukuran khusyuknya? Minimal waktu kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, di sanalah minimal hati kita khusyuk hadir bahwasanya kita sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian tadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba Allah yang sedang melakukan salat, maka sungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat raqib itu ada di sebelah kanannya. Inilah dalil yang diambil oleh para ulama bahwasanya malaikat yang sebelah kanan kita yang disebut dengan malaikat raqib adalah malaikat yang tugasnya mencatat segala macam amal-amal kebaikan kita. Kemudian ikhwatul Islam, azanillah wa iyyakum, maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau menjelaskan bahwasanya yaktubu kullama takallama bihi min khairin aw syarrin. Sesungguhnya malaikat ini mencatat
setiap ucapan dari seorang hamba Allah, baik ucapan yang baik atau ucapan yang buruk. Yang baik yang kita ucapkan tadi, misalnya kita baca surah Yasin dari awal hingga akhir, ini ucapan yang baik, ini pasti dicatat oleh malaikat rakib. Atau ucapan yang buruk, ada orang mencaci orang lain, menghina orang lain, menghardik orang lain, ini pun sama, dicatat oleh malaikat yang sebelah kiri kita. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, hatta innahu la yaktubu qawlahu akaltu wa syaribtu dhahabtu wa ji'tu, sehingga malaikat ini pun sama mencatat ucapan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat saya makan, itu dicatat oleh malaikat. Saya minum, atau saya akan pergi, atau saya akan datang. Misalnya kita nelfon kawan kita, kita hubungin dia, kita ucapkan assalamualaikum, itu ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu semua dicatat oleh malaikat yang sebelah kanan kalau baik, sebelah kiri kalau keburukan. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, hatta idza kana yaumul khamis urida qawluhu wa amaluhu fa aqarra ma kana fihi min khair aw syarr wa alqa sa'irahu. Apabila datang hari Kamis, ini hari Kamis patokannya, maka ini malaikat akan menetapkan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang buruk akan dipilih, akan dipilah. Yang baik akan ditaruh di amal-amal kebaikan, ucapan yang buruk akan diletakkan di amal-amal keburukan. Wa alqa sa'irahu, kalau ucapan ini tidak ada mengandung kebaikan, keburukannya akan dilempar, dicampakkan. Jadi yang hanya ucapan-ucapan yang baiklah yang disimpan dalam bentuk amal kebaikan kita, dan ucapan-ucapan yang buruk disimpan pada amal-amal keburukan kita. Sementara ucapan yang tidak mengandung kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan akan dicampakkan, dibuang oleh malaikat munkar, oleh malaikat rakib dan malaikat atid. Benar ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullah, dia mengatakan, rakiba rajul al-himara fa'adzara bihi faqala ta'isal himar. Ada seorang laki-laki mengendarai keledai, kuda misalnya, sekarang ini motor misalnya, atau mobil. Kemudian motornya jatuh, tergelincir jatuh. Diucapkan kalimat ta'isal himar. Bahasa kita, sial ini, atau celaka ini. Seperti itu ucapannya. Nah, Al-Imam Yahya Ibnu Abi Katsir rahimahullah, beliau mengatakan, faqala sahibul yamin ma hiya hasanatun aktubuha, wa qala sahibus shimal ma hiya min as-sayyi'at fa aktubuha. Kata malaikat yang sebelah kanan, ini ucapan-ucapan kebaikankah? Kalau kebaikan, saya akan mencatatnya. Jadi ucapan celaka saja itu dicatat oleh malaikat. Kata malaikat yang sebelah kanan, ucapan ini ucapan yang baik atau bukan? Kalau baik, saya akan mencatatnya. Maka malaikat yang sebelah kiri mengatakan, ma hiya minas sayyi'at fa'tubuha. Kalau malaikat yang sebelah kiri mengatakan, kalau seandainya ini ucapan yang buruk, aku akan mencatatnya. Fa'auhallahu ila sahibi shimal ma taraka sahibul yamin min syai'in faktubuhu fa'athbit bis sayyi'at ta'isal himar. Maka Allah memberikan wahyu kepada malaikat yang sebelah kiri, catat itu ucapan celaka saja, ucapan sial saja, itu Allah perintahkan catat. Di mana? Di amal-amal keburukan hamba tersebut. Jadi alangkah sangat berat setiap ucapan yang kita ucapkan, baik yang baik atau yang buruk, di mana? Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selamat azan ya Allah wa iyyakum. Pengarang rahimahullah, beliau mengatakan, bagaimana ucapan-ucapan yang baik yang disunnahkan
yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yang pertama, innamal kalam arba'atun. Ucapan-ucapan yang mengandung kebaikan itu ada 4. Yang pertama, antadkurallah, engkau berzikir, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat apapun, dengan salawat misalnya, atau dengan istighfar misalnya, atau dengan tasbih misalnya. Itu ucapan-ucapan yang mengandung kebaikan-kebaikan. Karena baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ma min qaumin yajlisuna majlisan la yadhkuruna Allah fihi illa kana 'alaihim hasratun yaumal qiyamah." Tidaklah satu kaum yang berkumpul di sebuah tempat kemudian tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan tersebut akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Subhanallah. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, di sore hari ini menjelang maghrib kita berkumpul di sini membaca Al-Quran surah Yasin, insyaallah perkumpulan yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam azanillah wa iyyakum, maka para ulama mengatakan ada di antara ulama-ulama salaf yang subhanallah ucapannya, padahal ada sesuatu yang sangat membuat emosi secara manusiawi. Contohnya siapa? Salah seorang ulama zaman sahabat yang bernama Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata beliau, salah seorang pembantu beliau, budak beliau, pernah meracuninya berkali-kali. Subhanallah, bahkan para ulama mencatatkan diracuninya sampai 40 kali. Sehingga saking kesalnya ini budaknya, ini pembantunya, selama 40 kali, kemudian selama setahun diracuni tidak mati-mati. Sehingga ini budak perempuan daripada Al-Imam Abu Darda rahimahullah, beliau mengatakan, memberanikan diri di hadapan tuannya ini sambil mengatakan dengan kalimat, inni samamtuka mundu sana fama amila fika syai'un. Wahai tuanku Abu Darda, sesungguhnya aku telah meracuni engkau selama setahun sebanyak 40 kali, tetapi racun tersebut tidak berfungsi dan engkau tidak mati-mati. Maka pembantu ini beliau mengatakan, lima fa'alti dzalika, wahai pembantu aku, wahai budak aku, kenapa engkau melakukan hal itu? Dia mengatakan, faqalat alattur rahata minka, aku ingin beristirahat, tidak ada beban terhadap aku dari kerjaan-kerjaan yang kau berikan kepada aku. Jadi dia pengen bebas dari perbudakannya. Sehingga Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kenapa sampai racun yang engkau berikan kepada aku tidak berfungsi? Maka beliau mengatakan, setiap kali aku makan minum, aku tak lupa mengucapkan kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Seharusnya beliau marah, tapi tidak demikian, karena beliau tahu setiap ucapan yang beliau ucapkan, setiap ucapan yang beliau lontarkan, yang baik atau buruk, akan dicatat oleh malaikat yang sebelah kanan kalau kebaikan, sebelah kiri kalau keburukan. Maka Al-Imam Abu Darda rahimahullah, beliau setelah mengetahui hal itu langsung mengatakan kepada budaknya ini, idhab fa anti hurrah liwajhillah, silahkan kau pergi, engkau bebas dari perbudakan dengan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum, yang kedua adalah kejadian di Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, salah seorang ulama dalam madhab yang 4 itu. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya pernah satu hari salah seorang penjahit ingin menguji daripada kesabaran Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa yang dia lakukannya? Fakhata thawban faja'ala ahada kammayhi tawilan wa tarakal jihat al-ukhra biduni kammin. Maka penjahit ini dia menjahit baju pesanan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Satu lengan bajunya dibuat panjang sekali, kemudian satu lagi tidak ada lengannya. Subhanallah.
Padahal Imam Syafi'i memesannya dua-duanya bagus lengan bajunya, tetapi kenyataannya penjahit ini menjahit sengaja menguji kesabaran dari Imam Syafi'i rahimahullah. Pada baju yang sebelah kanan lengannya, tangannya panjang, kemudian yang kiri tidak ada lengannya sama sekali. Maka kemudian falamma akhadahu wa labisahu, tatkala Imam Syafi'i mengambilnya baju yang dia jahit dari penjahit ini, kemudian dia pakai, dia kenakan, apa yang dia ucapkan? Apakah dia marah? Apakah dia mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang buruk? Tidak demikian. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, tatkala beliau mengambil bajunya dan memakainya qal khayyat, maka beliau berkata kepada penjahit tersebut, jazakallahu khairan. Subhanallah, ini ucapannya. Padahal sudah dikecewakan, dibuat marah oleh penjahit ini. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan dengan kalimat tadi, jazakallahu khairan. Ini ucapan sunnah. Apabila kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka sunnah kita ucapkan dengan kalimat jazakallahu khairan. Imam Syafi'i sudah dikecewakan, beliau tidak marah, tidak emosi, tidak keluar ucapan yang buruk, tetapi yang keluar adalah kalimat jazakallahu khairan. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa a'tahu ajrahu marratain, diberikan upahnya 2 kali lipat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Hadanallah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara Al-Imam Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, kata beliau, ayyuma afdalu as-samtu aw nutku, yang mana yang paling utama, mana yang terbaik, diam atau berbicara? Maka sebagian ulama menjawab as-samtu afdalu, diam lebih utama. Kenapa demikian? Tadi menghindari dosa-dosa yang kita sengaja, yang kita tidak sengaja, yang kita tahu atau yang kita tidak tahu sama sekali. Sementara Al-Imam Al-Ahnaf rahimahullah beliau mengatakan an-nutqu afdalu, berbicara lebih utama, lebih bagusnya berbicara. Kenapa demikian? Dikarenakan wal mantuqul hasan yantafi bihi man sami'ahu, ucapan yang bagus ada manfaat untuk dunia, ada manfaat untuk urusan agama, misalnya ilmu dunia atau ilmu agama, atau untuk pekerjaan, urusannya baik untuk dunia, untuk pekerjaannya, ini lebih utama. Kenapa demikian? Karena manfaatnya sangat besar bagi orang yang mendengarkannya. Kemudian bagaimana diam yang tidak bagus, yang buruk? Maka ulama mengambil hadis dari baginda Rasulullah SAW bahwasanya as-saqit anil haq syaitanul akhras, orang yang diam dari kebenaran dalam agama, dialah yang Nabi katakan sebagai setan galuh. Jadi orang yang memang sudah mengetahui kebenaran, kemudian dia diam dari itu kebenaran, maka inilah diam yang tidak diperbolehkan dalam hukum agama kita. Jadi diam yang diperbolehkan selama diamnya ada kemaslahatan untuk semua dan tidak bertolak belakang dengan yang hak, yang benar dalam hukum agama. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baca bareng-bareng bersama-sama, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.